Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah tanggal 2 dari bulan miladiyah, maka saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan secara bersama. Bunyi ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Redaksi ayat ini khusus. Ayat ini memerintahkan kita untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa kekhususannya perintah Allah untuk kita mengevaluasi, memperhatikan amal yang bisa kita jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah. Perintahnya diapit oleh 2 perintah takwa. Redaksi ayatnya khusus. Tidak ada satu perintah di dalam Al-Quran segenting apapun, sehebat apapun, yang redaksinya diapit oleh 2 perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Sehingga dari redaksinya sudah jelas perintah ini adalah penting untuk kita aktualisasikan dalam hidup. Ya. Makanya para alim ulama itu mulai dari para sahabat selalu dia menghisap dirinya itu dengan selalu membaca ayat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Abu Darda itu selalu membaca ayat ini dan kemudian berkata, mana kita beriman kepada Allah, mana kita beramal soleh kepada Allah, mana. Kemudian dia dengan Muaz, kalau ketemu selalu menangis. Wahai Muaz, apakah saya tergolong orang beriman? Apakah aku tergolong orang-orang yang sudah melakukan amal soleh? Apa itu amal soleh? Wahai Muaz, engkau adalah orang yang ahli syariat. Apa itu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Selalu muhasabah, ya. Selalu introspeksi diri. Maka ayat itu secara makna letterleknya lebih kurang, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti tuntunan Allah melalui syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kata Imam Ali, at-taqwa, takwa itu adalah an yuti Allah wa la yu'sih. Anda taat kepada Allah dan tidak pernah berpikir untuk melakukan maksiat kepada Allah. Wa tuhibbuhu wa turdih. Dan Anda mengharapkan cintanya dan ridhonya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah selalu kita memperhatikan, mengamati apa yang sudah kita persembahkan untuk hari esok kita. Ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan tidak akan sempurna pengamatan kita sebelum kita menempatkan satu syarat dalam muhasabah kita, yaitu kita harus jujur sama diri kita sendiri. Harus jujur. Makanya itu perintahnya, kata Allah apa? Bertakwalah kepada Allah. Harus Anda jujur mempersiapkan ini. Harus serius memuhasabah ini.
Dalam setiap pergantian, sahabat itu tidak menunggu pergantian tahun baru muhasabah, tapi hanya pergantian hari. Pergantian hari mereka sudah apa? Muhasabah. Makanya kemudian lahirlah satu ungkapan yang sangat bijak dari Sayyidina Umar. Ya. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ayo hisablah dirimu, hitung-hitung dengan jujur, dengan penuh perhatian pengamatannya terhadap amal yang kita lakukan, berlandaskan atas Al-Quran dan berlandaskan atas tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo hisab diri kita, hisab amal kita, hisab nilai iman kita, hisab nilai setiap apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal, yaitu kehidupan di dunia ini. Wazinu qabla an tuzanu, timbang. Ya, timbang. Makanya ada yang disebut dengan hisab takaran, ada yang disebut dengan timbangan. Itu dua alat sebenarnya untuk mengukur, ya, untuk mengetahui kadar, ya, berat atau seberapa banyak, ya, hisab dan wazn, ya, yaumul hisab. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita hisab? Apa yang harus kita introspeksi? Pertama adalah nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita sudah mengenal Allah? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada seorang ahli kolbu. Ya, saya tidak ingin mengistilahkan sufi karena banyak orang yang tidak suka dengan istilah itu. Tapi kalau ilmu kolbu, ilmu batin, ditanya oleh Imam Ahmad bersama dengan di situ Imam Syafi'i rahimahullah ada di majelis itu. Kata Imam Syafi'i, "Mau ngapain Ahmad?" Saya mau nanya dia. "Wahai Tuan Guru," kata dia, "jangan tanyakan hal itu kepada dia. Anda akan dibuat kaget. Anda akan dibuat kaget." Pertanyaannya adalah, "Wahai Tuan Guru, kenapa susah kita mengajarkan khusyuk kepada orang dalam sholat? Kenapa susah?" Apa kata ulama ini, Al-Muhasibi? Kata beliau, "Wahai Imam Ahmad yang mulia, Anda selalu memerintahkan orang untuk sholat dengan berbagai macam syarat dan rukunnya serta kemuliaannya. Kalau saya tidak. Saya tidak itu yang saya dulukan. Saya dulukan adalah biar orang yang mau sholat itu mengenal Tuhannya." Ya, mengenal Tuhannya. Kalau dia sudah mengenal Tuhannya, ketika dia berdiskusi dia akan manteng. Kalau saya tahu Bapak kedudukannya apa, tugasnya apa, kalau saya ngobrol dengan Bapak pada hal yang Bapak merupakan ahli, pasti saya akan manteng dengerin. Tapi bagaimana mungkin pertanyaan Anda susun rapi agar supaya orang bisa mempertanyakan itu dengan baik, sementara Anda nggak mengenalkan kepada siapa dia harus bertanya, kepada siapa dia harus minta. Kalau dia kenal, oh ini orang yang pantas saya mintai, dikenalin. Insya Allah dia akan apa? Akan bagus permintaannya, akan bagus pengabdiannya,
sebuah perumpamaan. Artinya apa? Nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal utama untuk hidup mulia. Ya, dalam ayat yang lain Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yang kenal dengan Allah dengan baik. Apa kenalnya Allah? Allah itu Maha Kuasa dengan mempunyai 99 nama dan mempunyai sifat yang sempurna. Mau minta dari sisi mana? Minta dari sisi kemuliaan, Allah yang punya. Minta sisi kekuasaan, Allah yang punya. Tapi ketahuilah, zatnya Allah tidak akan pernah bisa mendekat sama kita kalau tempatnya kita tidak bersihkan. Apa tempatnya? Kita harus tahu karakteristiknya Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan dia tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Allah juga Maha besar dan dia tidak akan pernah bisa menempati dari makhluknya kecuali yang dia persiapkan untuk dia tempati. Maka kita harus tahu apa dari anggota badan kita yang disiapkan oleh Allah untuk dia tempati. Maka kita harus mempersiapkan dan membersihkan. Itulah qalbu kita, itulah hati kita. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW berkata dalam hadis kursi yang disampaikan oleh Allah, kata Allah, la yasa'anis sama wal ard, tidak akan bisa menampung aku langit dan bumi, karena memang tidak aku persiapkan dia untuk menempatiku. Saking agungnya aku, langit dan bumi tidak akan pernah bisa menampungku. Kenapa tidak bisa menampung? Karena memang tidak pernah dipersiapkan oleh Allah makhluknya itu untuk bisa menampungnya. Tapi apa kata Allah dalam hadis kursi itu? Walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tapi aku bisa ditampung, bisa menempati qalbul mu'min, hatinya orang yang beriman. Dan kalau udah ada Allah di dalam qalbu, dia akan melahirkan cahaya yang menerangi seluruh perbuatan kita. Apa yang akan kita lakukan? Insya Allah. Ini harus kita muhasabah. Orang yang beriman itu menempatkan Allah di dalam qalbunya. Karena memang apa? Itulah bagian dari anggota tubuh kita yang dipersiapkan oleh Allah untuk dia berada di dalamnya. Bukan dunia ini yang Allah persiapkan. Ya. Walakin yasa'ani qalbul mu'min. Itulah makanya setiap kita mau melakukan khidmat, mau melakukan amal apapun ibadah kepada Allah, harus disertai dengan niat. Dan niat itu harus ada di dalam qalbu. Walaupun boleh dibantu dengan lisan, tetapi tetap yang menjadi ukurannya adalah qalbu. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, innama ya ju'ilal lisanu alal qalbi dalila. Dia mengutip satu syair Arab bahwa sesungguhnya lisan itu dijadikan bukti oleh Allah tentang apa yang ada di dalam hati. Maka kalau Anda membantu hati Anda dengan mengucapkan niat, maka itu adalah boleh. Begitu argumentasinya Imam Al-Ghazali. Walaupun kata beliau,
An-niyatu fil qalbi. Niat itu cuma di kolbu. Dibantu oleh anggota luar, yaitu lisan. Karena kolbu itu adalah pemerintah seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan kita. Maka kalau kita mau muhasabah, apa yang dihasilkan oleh anggota badan kita, kita harus bertanya, muhasabah dulu, kolbu kita kayak apa? Hati kita udah kayak apa? Dan untuk membuat kolbu kita semakin bersih, ya, alat untuk membersihkan kolbu itu adalah zikrullah. Ya. Diawali dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus itu membersihkan. Ya. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, setelah itu kolbu kita sudah kita evaluasi, baru kita menyebar ke seluruh ke-7 anggota badan kita. Harus kita tanya satu persatu apa yang dia sudah hasilkan. Ya. Yang pertama adalah karunia mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, mata. Mata kita ini. Ya. Ingat, mata basar kita itu ada 3. Ada basar yang zahir, ada basar yang batin, yang disebut dengan mata hati. Ya, yang disebut dengan mata hati. Dan mata hati itulah yang sebenarnya tajam. Ya. Yang bisa menjangkau hal-hal yang di luar nalar. Kalau kita asah dengan baik. Ya, gitu. Maka kita apa? Harus muhasabah. Harus dihisap itu. Apa yang sudah engkau hasilkan wahai mata? Sebagai bukti bahwa engkau mensyukuri karunia engkau diciptakan oleh Allah untukku. Kalau belum menghasilkan, kita harus memintakan ampun kepada Allah untuk anggota tubuh kita yang disebut dengan mata. Astagfirullahaladzim, dari perilaku mataku yang tidak mendatangkan nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena evaluasi itu tidak tepat kalau kita tidak mensyukuri dulu karunia yang diberikan oleh Allah. Makanya Allah katakan washkurullaha la in syakartum la azidannakum. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin dulu membahas apa sih yang disebut dengan syukur. Syukur itu mempunyai 4 perangkat yang baru disebut syukurnya sempurna. Ada 4 tangga yang harus dilalui baru kita disebut minasyakirin. Yang pertama apa? Harus memuji yang memberikan karunia nikmat. Makanya kita sudah mengatakan alhamdulillah. Bagus. Memuji. Ya. Yang kedua, harus mengingat dan menyebut yang memberikan nikmat. Inilah pendekatannya zikrul mun'im. Berzikir selalu. Menyebut. Ya Allah, karuniamu begitu besar. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha sempurna. Ingat Allah.
yang memberikan kita nikmat. Ingat Allah, ya Allah, Engkau berikan kami kesehatan untuk kami gunakan mengabdi kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, mata kita walaupun sudah kadang-kadang menggunakan alat bantu, tapi alhamdulillah masih apa? Kenapa saya katakan kemudian mata batin itu yang lebih tajam? Itulah yang diperlihatkan oleh Imam Bukhari di awal dia mau belajar ilmu hadis. Imam Bukhari itu ketika dia mau belajar ilmu hadis dalam keadaan buta, Pak. Buta kecil. Dari lahir tidak bisa melihat. Tapi melek matanya. Buta melek. Kecil dia sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian oleh ibunya dibawa pindah dari Bukhara ke kota Mekah. Dan kemudian di situ kata gurunya di Bukhara, tidak sempurna Anda menghafalkan Al-Quran dan tidak akan pernah sempurna Anda memahami nilai Al-Quran kalau Anda tidak mempelajari ilmu hadis. Akhirnya apa? Dia pulang ke ibunya. Bu, di Bukhara itu. Bu, aku mau belajar ilmu hadis. Ibunya tertegun. Anak buta, ibaratnya nih. Ya Allah, enggak sempurna. Bagaimana cara ngajarinnya? Ngajarin hadis. Udah Al-Quran saya tuntunin atu-atu. Sementara kalau Al-Quran saya bisa nuntunin. Kalau hadis saya enggak punya modalnya. Kata ibunya. Tapi anaknya kata dia pengen. Apa ya kata ibunya dalam doa? Ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Mata batinnya itu tetapi pengen mata zahirnya. Apa? Seketika karena ibunya yang mendoakan, suatu pagi ketika beliau bangun, dia sudah bisa melihat tangannya. Dan akhirnya di situ dia bilang, inilah karunia, niat baik anak saya di kolbunya ingin belajar ilmu hadis. Allah mudahkan. Tapi muridnya Imam Bukhari tetap dalam kebutaan dia bisa menjadi ahli hadis. Kalau Imam Bukhari karunia, karomah seorang doa ibu. Kalau Imam Turmuzi, muridnya Imam Bukhari, tetap buta. Dari Turmuz dia. Kalau Imam Bukhari dari Bukhara, dari Turmuz. Itu satu wilayah yang berdekatan, sekarang satu negara. Dulunya masuk wilayah Uni Soviet, sekarang udah independen menjadi sebuah negara. Gitu. Jadi tajam basirah itu. Maka kita harus muhasabah. Syukur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua tadi itu selalu banyak. Makanya Allah katakan wazkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Perbanyak zikir, maksudnya apa? Itulah orang kalau banyak ingat Allah berarti dia banyak bersyukur kepada Allah. Makanya mulia orang yang berzikir kepada Allah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sangat. Ya. Ini saya sampaikan sebelum kita membahas nanti tentang persoalan-persoalan duniawi kasb.
syariat, ilmu syariat. Ya. Karena ini awal tahun, ya, kita muhasabah dulu. Ya, nanti seujung saya ajak kita muhasabah, ya, muhasabah dikit, yang singkat, yang suka dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kehidupannya. Ya. Yang kedua adalah apa itu tingkatan yang ketiga, tingkatan daripada syukur, tangga menuju tangga yang terakhir yang paripurna syukur. Itu apa? Ta'atul mun'im. Kita harus taat kepada yang memberikan kita nikmat. Kalau yang memberikan kita nikmat mengarahkan harus A, ya kita harus A. Nggak usah apa? Nggak usah membangkang, nggak usah berkata nggak bisa. Makanya kita diajarin oleh Al-Quran, hasbi Allah. Udah. Saya akan ikut manut. Cukup Allah. Hasbi Allah. Taat. Ikutin. Melalui Rasulnya, kita disuruh taat oleh Allah, kita taat. Ya. Jadi kalau kita bangun subuh itu sebenarnya dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Kita taat melaksanakan perintah Allah yang menyuruh kita, ayo bangun. As-salatu khairum minan naum. Berhadapan dengan Allah, munajat kepada Allah lebih baik daripada tidur. Walaupun mungkin kita tidurnya telat, tapi yakinlah, insya Allah akan melahirkan kesehatan. Lihat lihat Profesor Habibie almarhum. Dia kadang-kala tidur jam 2, jam 1. Badannya sehat. Usianya lanjut. EQ-nya menawan. Belum ada dari bangsa ini yang bisa menerbangkan pesawat sebelum beliau. Orangnya kecil, tapi diberikan. Kenapa? Karena selalu dia bersyukur kepada Allah dengan bangun pagi. Dimulai dengan taat melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Ya, sholat subuh. Karena disitulah awal kemuliaan. Ya. Dalam hadis Nabi selalu menggaungkan kepada sahabatnya, berikan kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan malam menuju taat melaksanakan perintah Allah. Basyiril masya'ina fi dhalam bin nurit tam. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjalan di kegelapan. Di zaman Nabi kegelapan, kalau sekarang kita enggak. Jangan dibilang, oh ini hadis ini udah nggak berlaku ini. Kita udah nggak gelap. Tetap bangun subuh. Apa kata Rasulullah? Cahaya yang sempurna. Ya, sempurna akan Anda dapatkan dari Allah. Binurit tam, nur, cahaya yang sempurna dalam hidup dan setelah kematian. Makanya orang yang bernur itu, yang mempunyai nur itu selalu mulia. Ya. Apa yang terakhir dan inilah yang paling penting, tasarrufun ni'mah fi mardatil mun'im. Apa itu artinya ya Allah?
kata Imam Al-Ghazali, tasarrufun ni'mah fi mardatil mun'im, lakukan, gunakan setiap nikmat Allah, sarana yang diberikan oleh Allah sebagai karunia untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu. Jadi sekarang kita evaluasi mata kita. Ayo, setelah kolbu tadi, mata kita, ayo gunakan untuk apa? Untuk mendatangkan ridho Allah. Mulut kita, telinga kita, ayo gunakan untuk apa? Mendengarkan hal yang mendatangkan ridho Allah. Mulut kita, lisan kita, ayo gunakan lisan kita untuk mengatakan sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Apalagi semua karunia Allah. Kalau Anda mau disebut orang yang bersyukurnya sempurna, gunakan setiap karunia Allah, modal yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat dalam hidup kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasarrufun ni'mah fi mardatil mun'im. Itu makanya kalau kita diberikan sesuatu oleh seseorang walaupun kita tidak suka, boyo pakai, gunakan. Sama orang yang memberi, dipakai baju yang saya kasih, seneng banget itu. Walaupun mungkin kita yang dikasih apa? Kali baju kayak gini dikasih. Etikanya buat dia seneng yang memberi. Walaupun mungkin cuma sekali. Gunakan untuk meraih simpatik, ridho, senang yang apalagi Allah yang memberikan kita nikmat. Maka kita harus punya apa? Orientasinya meraih keridhaan Allah dari setiap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kemudian kita selalu bangun paginya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk menghirup udara pagi. Ya Allah, saya mau gunakan sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Saya gunakan nikmat ini untuk sujud. Gitu. Ya. Kita syukur. Kalau kita sudah taat kepada Allah dan ingin meraih ridho Allah, semua karunia yang diberikan oleh Allah, kalau kemudian Allah datangkan ujian, terima. Taatul mun'im. Itulah yang disebut dengan sabar. Maka antara syukur dan sabar itu harus apa? Beriringan. Semua larinya ke sana. Sesuai dengan harapan kita syukuri. Enggak sesuai dengan harapan kita, dari apa yang Allah karuniakan, kita harus bersabar. Kenapa? Karena kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang beriman itu kalau sudah kenal Allah, seluruh hidupnya akan indah. Seluruh hidupnya akan menakjubkan. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusannya orang yang beriman kepada Allah itu. Kalau ditimpakan oleh Allah karunia yang banyak, dia bersyukur. Kalau dari apa yang dikaruniakan oleh Allah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia bersabar. Maka apa? Hidupnya akan nyaman. Menakjubkan. Karena kadang-kadang
Mohon maaf orang barat yang tidak mempunyai modal ini heran melihat orang Islam yang hidup di sana. Kok Anda tersenyum? Ditimpain oleh Allah penyakit kok tersenyum? Ini ngapain? Bukan saya yang ngundang kok. Saya diuji. Ya saya bersabar. Tersenyum. Saya nerima dengan baik. Walaupun saya harus ada pendekatan-pendekatan secara ilmiah. Tapi yang pertama saya berkata, ini adalah ujian dari Allah yang ingin menguji saya. Apakah dengan ujian ini saya termasuk orang yang bersabar dan tetap menebalkan rasa syukur atas segala karunia Allah. Maka orang yang melaksanakan ini dalam seluruh kehidupannya dia akan tersenyum. Nanti ketika dia meninggal dia akan tersenyum. Padahal apa? Dia menghadapi sesuatu yang sangat pasti. Tersenyum.